welcome back to my YouTube channel. No, I'm doing vlog. Jadi hari ini sekarang jam 8, sekitar jam 8. Jadi hari ini gue mau bawa kalian ke gunung. No, bukan ke gunung sih. Jadi hari ini acaranya adalah nongkrong. Kita mau makan siang tapi kayak di dekat danau gitu, di gunung. Nanti gue liatin tempatnya. Sekarang kita lagi stop dulu untuk doing breakfast with some friends. Kita jadi kayak grup gitu loh. Terus nanti gue update lagi ya. Jadi guys, kita bakal ke namanya Danau Mizurina. Suhunya adalah 4 derajat. 4 derajat. Baru minggu kemarin gue kan ke Rimini ya, dengan suhu 23 derajat. Sekarang 4 derajat, coba bayangin. Kalau gue nggak sakit, hebat sih. Sekarang kita abis sarapan di tempat pemberhentian pertama. Sekarang kita mau lanjut. Jadi I'll keep you guys updated. I'll see you soon on the top. Jadi ikutin terus. Bye. So guys, sekarang kita lagi di mobil. Sebenarnya sudah kayak setengah jam. It's been like half an hour, maybe like we're running. Setengah jam berangkat dari bar yang tempat kita tadi sarapan. Terus sekarang kita mau pergi ke tempat top pertama, which is we're just going to park and then maybe like rest a little bit before we continue. And sebelum kita lanjut ke tempat kita bakal makan. Terus siamo quindi 10 dan makinnya 20. Jadi kita sekarang sekitar 20 mobil dan kebetulan kita tuh komunikasinya pakai walkie talkie untuk kayak keep in touch, terus kayak maintain kita supaya selinear lah ibaratnya, harus tetap stay awake supaya nggak ada yang ketinggalan, supaya nggak ada yang nyasar sendiri. Sekarang cuacanya lagi bagus banget. Tadi kan gue bilang 4 derajat, ternyata gue saat itu maksudnya di puncak gunungnya ya, karena sekarang sebenarnya cuaca temperaturnya itu 14 derajat aja dan kemungkinan bakal akan lebih dingin karena kita kan nanjak. Jadi gue akan update terus gimana nanti perjalanannya, gimana bagus setelah danaunya. By the way, ini danau kayak di pegunungan Dolomiti. Jadi kalau kalian familiar with Dolomiti Mountains, it's one of the most famous mountains in Italy, and it's in North Italy. Jadi di Italy bagian utara. That's why also a little bit colder because karena kan kita makin utara pasti kan makin sejuk, makin dingin, makin naik, makin rendah temperaturnya gitu. So I'll see you soon about 45 minutes. Baru diomongin pakai walkie talkie biar nggak nyasar, biar nggak ketinggalan. Nggak taunya kita yang ketinggalan. Jadi gue sama 2 mobil yang lain kita ketinggalan karena kita di line belakang kan, karena si Julio punya yang megang walkie talkie untuk kontrol grup belakang. Nggak taunya kita yang tersesat karena memang agak ada traffic lah. Mungkin orang-orang juga pada ke tempat yang kita tuju. Jadi sekarang mereka lagi koordinasi gimana caranya buat nyusul grup yang depan. Mungkin akan ketemu langsung di spot yang tempat pertama yang kita tuju, atau nyusul di tengah jalan. I don't know, we'll see. Ternyata kita nggak ketinggalan, ternyata kita yang lebih cepat karena ternyata rombongan yang lain itu berhenti, terus kita tuh nggak lihat, jadi kita ngelengos aja, ngegas terus. Nggak taunya kita yang di depan sekarang. Jadi sekarang kita nunggu rombongan. Jadi macet banget, dan ternyata alasan macetnya adalah ada domba, Beb. Jadi kita udah sampai di first stop, tapi nggak semuanya berhenti karena kayaknya pada ngejar waktu juga buat ke tempat makan, karena restoran lagi nggak bisa reserve karena COVID kan. Terus kita stop dulu sebentar di sini. And look at the view behind me. Bagus ya? Dan nggak terlalu dingin sih sekarang. So bentar lagi kita lanjut.
Jadi kalau kalian mau kesini atau ada event touring mobil, touring motor atau sepedaan atau emang sendiri, nggak masalah. Nama spotnya Passo Jauh. Nanti kalian nemu parking spot kayak gini, kalian bisa parkir buat nikmatin panorama. Banyak juga kayak klub-klub motor, pengen jalan-jalan, touring bareng-bareng mumpung weekend. Terus mumpung hari ini juga sunny karena besok sampai weekend depan kayak bakal hujan deh, karena ya namanya juga spring, jadi season change without you knowing it. Bisa tuh kalau mau ke atas, kalau kalian mau ke atas bisa jalan kaki kalau sepatunya nggak licin. Bagus ya, sampai sepeda, klub sepeda pun juga banyak tadi kita ngelewatin. Jadi kita ke tempat, gue sih pengen cari toilet itu doang sih karena gue kebelet beser. Terus sekarang 7 derajat dan gue cuman pakai hoodie karena jaket winter gue di bagasi. Gue pikir nggak terlalu dingin, lagi pula stop cuman beberapa menit doang kan. Nggak taunya 5 menit jalan dingin banget cuy. Jadi guys, sekarang kita udah sampai di tempat kita makan. Agak telat karena tadi sempat ada kecelakaan gitu. Teman kita satu grup, cuman nggak parah-parah banget sih. Untungnya kecelakaannya tuh sesama teman, jadi diselesainya juga ya udah langsung gampang lah, kompromi. Nah, terus kita berhenti tuh kayak bukan di restoran yang fancy gitu. Kalau di gunung tuh tipikal restorannya tuh kayak gini, kayak agriturismo gitu namanya. Sayangnya karena periode COVID, terus karena peraturan belum boleh makan di dalam, harus makan di luar, dan ini nggak bisa di reserve terlebih dahulu sebelumnya. Jadi kita harus nunggu sampai ada table kosong, sedangkan kita lumayan banyak. Jadi ini kita masih nggak tahu dapat meja, tapi kayaknya dapat meja sih, tinggal nunggu aja. Terus sembari kita nunggu, kita lihat pemandangannya. Jadi di belakang gue itu nggak terlalu kelihatan sih, kan kayak ada hotel ya, ada hotel tuh di situ. Itu tuh sebenarnya di samping danau, namanya Danau Misurina, termasuk danau paling terkenal lah di kawasan Dolomites. Ini kalau kalian mau kesini sekitar setengah jam setelah Cortina d'Ampezzo. Cortina d'Ampezzo itu kayak ada kawasan di pegunungan dekat pegunungan Dolomites. Itu kayak luxury areanya gitu, jadi bisa belanja barang-barang branded, main ski. Ini di sini juga bisa main ski, jadi spots main ski sebenarnya nggak cuma satu, ada banyak. Dan uniknya gue lupa, gue pernah kesini atau enggak, gue lupa banget. Kayaknya gue pernah kesini, cuman waktu itu saljunya lagi tebal banget, jadi kayak sekarang tuh kayak beda gitu. Cuman ya nggak penting lah, yang penting sekarang gue mau makan, lapar soalnya udah jam makan siang. Oke guys, jadi kita mau makan siang di Danau Misurina. Itu terletak di ketinggian 1754 permukaan laut. Kalau kalian mau ke sini itu ditemuin di provinsi Belluno. Tapi kayaknya sih butuh mobil pribadi sama kendaraan pribadi lah, karena nggak mungkin pakai bus. Jadi kalau kalian mau kesini, totally recommended kalau mau main ski atau mau lihat salju, terutama kayak waktu autumn sampai bulan-bulan sekarang, karena summer kayaknya nggak bakal ada salju gitu. Sekarang kita mau makan siang dulu. I'll keep you guys updated. Makan siang, daging sapi, bubur jagung, sayuran. With this view. Dessertnya kayak puding gitu, panna cotta. And then this one is strudel. Dalamnya ada apple right? Apple pie. And then there's this kind of things. It's like another pie. And that's all. Oke, kita habis makan. Sekarang jam 15.23. Sekarang kita mau lihat danaunya.
dan di sekitar danau lu pasti bakal nemu kayak hotel gitu, tapi lumayan mahal karena kan hotel buat kayak main ski gitu atau enggak ya buat relax biasa aja. There you go. Ini danaunya lumayan gede dan kalau winter tuh biasanya dia beku. Dan ini salah satu hotel, cuman sekarang kayaknya belum buka. And sebelah sana kalau lihat itu untuk naik apa ya namanya tuh, kereta gantung buat main ski. Jadi nanti lo akan nyampe ke atas, nanti bisa main ski, turunnya di sini. Ya, pada mau lihat danau semua. Nice, beautiful. Jadi guys, sekedar informasi tambahan, kalau Gunung Dolomiti itu adalah salah satu pegunungan terindah di dunia dan one of the most visited mountain also in the world karena dia merupakan bagian dari pegunungan Alpen juga. Jadi Dolomiti itu terletaknya di Italia Utara, mulai dari Veneto sampai ke arah Friuli Venezia Giulia, pokoknya sampai ke atas. Dimensi dari pegunungan Dolomiti itu sendiri sekitar 15 ribuan kilometer persegi. Ketemu temen. Puncak tertinggi dari Dolomiti itu namanya Marmolada. Itu dia ketinggiannya 3.300. Dan Dolomiti sendiri punya 18 titik puncak tertinggi. Maksudnya puncak yang tingginya melewati 3.000 meter gitu. Jadi kalau kalian kesempatan liburan ke Italia, kalau emang suka trekking, kalau emang suka hiking, emang wajib datang ke Dolomiti karena memang tiap saat gue ke Dolomiti pasti penuh sama turis yang memang mereka passionate dan memang pemandangannya tuh bagus. Bisa ski kalau during winter, kalau during summer camping, trekking, also rock climbing karena di puncak deket danau yang kita kunjungin tadi, yang habis makan siang tadi, itu puncaknya juga bisa dijangkau tapi rock climbing gitu. Jadi menurut gue Dolomiti itu sendiri kayaknya mengakomodir untuk orang-orang yang memang suka kegiatan tersebut dari berbagai level, kayak level beginner ya lu bisa lah easy trekking gitu. Terus kalau lo emang udah profesional juga ada puncak yang benar-benar vertikal, batu semua gitu. So yeah, it's worth to visit. We are happy because the last time we visited Dolomites almost 2 years ago. So we hope that we can come back soon with a better situation, without lockdown anymore, without any zone references anymore, mask exactly, and everybody can be happier than today. So yeah. Dan Dolomites juga termasuk dalam situs UNESCO, which is harus dijaga kelestariannya, dijaga kebersihannya, dijaga kualitasnya seperti sekarang ini. Jadi kalau kalian ke Dolomiti, jaga kebersihan, jangan buang sampah sembarangan, jangan bertingkah sembarangan, sama enjoy the view. Jadi sekarang gue lagi di Lago, just wait a second, gue lupa namanya, Lago di Auronzo. Ya 30 menit nyetir lah dari danau yang pertama, dan ini kayaknya danaunya lebih kayak friendly buat family gitu karena di sebelah sana kayak spot untuk main flying fox buat anak-anak kecil. Terus ada organisasi kayak kano, mungkin di sini juga mereka aktivitasnya. Di sebelah sini kalian bisa duduk-duduk di pinggir sungainya, tuh di atas batu-batu gitu. Terus kalau kalian lihat di belakang gue itu sebenarnya kayak resort, hotel, pas sebenarnya kan aktivitasnya tuh kayak lebih ke winter gitu ya, karena kan di sini buat main ski segala macem. Cuman pas winter kemarin tuh karena kita lockdown zona rosa, semuanya harus tutup, nggak boleh buka, jadi mereka nggak ada pendapatan. Kalau sekarang mereka mau buka pun kayaknya skinya juga udah nggak ada saljunya, jadi bisa beraktivitas normal kayak restoran atau bar. Orang-orang juga udah mulai pada datang, udah mulai berekreasi gitu. Cuman yang punya bisnis ski kayaknya harus nunggu sampai the next winter atau enggak sampai autumn lah, kalau udah mulai bersalju lagi. Ya mudah-mudahan nggak balik lagi ke lockdown ya. So guys, right now jam 4:30 sore, kayaknya kita bakal pulang ke Bologna karena
kayak tadi gue bilang butuh 3,5 jaman, terus takutnya ada macet karena kan sekarang hari Minggu. Jadi kita sudahi dulu vlog di daerah Belluno Dolomiti. So guys, if you have any ideas, leave some comments down below. Terus jangan lupa like, share, and subscribe. So see you on my next vlog. Ciao. Ciao guys, see you next video. Ciao.